Oke, maaf Bapak Ibu tadi kepotong karena laptopnya tiba-tiba close sendiri. Kita lanjutkan ya, tadi sudah ada 2 tipe atetosis ya, ada dystonia, ada dyskinetik. Lalu bagaimana konsep treatment-nya ya, kalau tadi spastik punya spesifikasi masing-masing, kalau atetosis juga punya ya. Kalau yang tipe-tipe atetosis, buat anak tenang ya, jadi tidak terlalu buru-buru, ya gerakannya jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu, memberikan gerakan yang tergesa-gesa ya, jadi anak harus tenang. Karena tipe yang seperti ini ketika anak geraknya buru-buru, maka tonusnya akan, naik begitu ya, atau ada gerakan involuntar yang sangat mengganggu, gerak fungsional yang akan kita ajarkan ya. Jadi anak harus dalam kondisi tenang gitu ya, ruangannya tidak ada distraksi, tidak ada konflik visual atau audio gitu ya. Jadi tidak bisa awal-awal tidak bisa dicampur dengan anak lain, karena ketika ada suara, dari luar atau orang yang, wira-wiri di daerah situ, ya itu akan membuat konsentrasi dia akan terganggu, sehingga gerak involuntarnya muncul ya, kemudian apa namanya, tonusnya juga naik ya kalau dia ada, distonia seperti itu. Jadi benar-benar harus soft, megangnya harus pelan gitu ya, ketika mau melatih atau merubah posisi pun harus cukup pelan, supaya anak terbiasa dengan, gerakan yang pelan ya, tidak gerakan-gerakan yang tidak, terkontrol atau tonus yang tiba-tiba naik, dengan tajam begitu ya, konsepnya seperti itu. Buat anak tenang, kemudian bawa kepala dan badan itu satu garis, bisa dengan bedong dulu pelan-pelan ya, kurangi distraksi audio visual. Bila dimungkinkan lehernya diberi soft collar dari handuk mungkin ya, untuk bisa menstabilkan tengah tubuhnya ya. Kemudian bagian distal atau jari-jarinya segera dikontakkan dengan sesuatu ya, bisa, paralel bar, kemudian pinggiran kursi dan sebagainya. Kemudian beberapa gambar-gambarnya seperti ini ya. Ya, jadi tidak boleh buru-buru, kalau terlalu buru-buru anak juga akan sulit untuk bergerak. Jadi segera pegangkan dengan sesuatu supaya badannya stabil, karena dia butuh stabilitas, ya butuh, badannya itu ada di tengah dalam jangka waktu yang lama supaya dia bisa mengontrol gerakan di level selanjutnya, ya seperti itu. Oke, posisinya seperti ini, prognosisnya untuk, atetosis agak menurut saya ya, agak di bawah diplegi atau agak di bawah, hemiplegi begitu ya. Karena begitu dia mau bergerak, ada gerakan involunter, begitu dia mau duduk ada gerakan involunter, terjatuh lagi, seperti itu. Biasanya kesulitannya mengontrol gerakannya itu yang agak tricky ya pada pasien-pasien atetosis gitu. Jadi, dalam perpindahan posisi pun biasanya banyak dibantu ya, didudukkan ya, diberdirikan dan sebagainya. Oke. Untuk, terapi atau jenis fisioterapi atau treatment yang mengejutkan seperti ini dengan dinaikkan di bola atau didorong dengan tiba-tiba itu sangat tidak dianjurkan karena anak nanti akan jadi, gerakannya jadi involunter, tonusnya jadi naik lagi. Jadi kita ngulangi lagi dari awal ya. Jadi gerakannya yang, ritmis, yang pelan, yang slow pendekatannya, jadi jangan melakukan jenis, treatment yang tiba-tiba gitu ya. Dinaikkan di bola, di ayun-ayun, itu akan membuat anak, lebih tidak terkontrol lagi begitu ya. Jadi tidak dianjurkan untuk melakukan, treatment-treatment yang terlalu cepat perubahannya, kecepatannya yang terlalu tinggi ya, tidak dianjurkan. Lalu yang terakhir adalah CP tipe ataksia. Ataksia ini spesifik khas terkena di, cerebellum atau otak kecil, bisa juga terkena di batang otak karena sangat dekat sekali koneksinya. Jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya sekitar 6% dari seluruh cerebral palsy yang ada ya. Karakteristiknya adalah gerakan-gerakan yang, gangguan keseimbangan lah, gampangannya seperti itu ya. Jadi anak mengalami gangguan keseimbangan, kemudian, apa ya, akurasi dari sebuah gerakan itu sangat, jelek gitu ya. Untuk mengambil dia harus berputar-putar dulu tangannya gitu ya, ada mungkin tremornya, ada gangguan koordinasi mengambil, mengarahkan ke mulut gitu ya. Jadi khas banget pada anak ataksia adalah, goyangnya ya atau swing-nya, itu sangat khas baik pada anggota, tubuh tengahnya atau anggota di tangannya atau di kakinya, seperti itu. Problemnya adalah stabilitas dan mobilitas. Jadi stabilitas tengah tubuhnya itu jelek, akhirnya mobilitasnya juga jelek.
Jadi anak sulit untuk mempertahankan posisi tubuhnya untuk diam pada satu posisi. Ketika dia duduk ya nggak bisa diam, dia agak bergoyang-goyang karena dia masih meng-adjust keseimbangannya. Karena memang patologi atau proses penyakitnya itu ada di cerebellum, di mana dia adalah pusat keseimbangan tubuh seseorang. Ketika ada permasalahan, ketika pasien tadi dibawa ke posisi duduk misalkan, ya dia akan bergoyang-goyang seperti ini. Stabilitasnya jelek sehingga ketika bergoyang dan dia mengambil sesuatu akan tambah susah lagi ya, karena tengah tubuhnya nggak diem gitu. Karena pada normalnya ketika kita mau bergerak tangan kita, maka tengah tubuh harus diem untuk stabilisasi. Lalu tangan kita baru bisa ngambil sesuatu atau benda yang kita inginkan. Begitu, saat berdiri kakinya agak membuka untuk mempertahankan keseimbangan, kemudian, bergoyang-goyang atau tremor saat ngambil mainan mungkin ya, akurasinya tidak tepat ya, tidak bisa mengulangi gerakan yang sama ya, karena ya itu tadi koordinasinya ada permasalahan. Kemudian suaranya suaranya cenderung monoton dan bahkan tidak ada ekspresi wajah sama sekali, ya suaranya cenderung datar begitu ya. Kemudian wajahnya tidak ada ekspresi, perubahan ekspresinya tidak muncul, gitu. Oke, ini videonya. Untuk video ketika direkod di Zoom, biasanya putus-putus atau gerakannya tidak smooth ya, tidak pelan begitu ya, Bapak Ibu ya, jadi mungkin kurang jelas, terlihat sekali ya. Jadi di video ini anak ketika, diberdirikan dia akan sway atau bergoyang-goyang karena dia mempertahankan keseimbangan tubuhnya. Ketika dilepas dia akan fixing. Fixing itu mempertahankan tubuhnya dengan cara mengunci badannya supaya tidak jatuh, dia harus mengunci badannya di tengah ya, supaya ya tidak jatuh begitu. Ciri khasnya seperti itu, kemudian biasanya malah hipotonus ya, hipotonus itu kekenyalan ototnya di bawah normal ya, jadi sangat lembek sekali. Kemudian dalam berjalannya cukup khas ya, langkahnya lebar ya, antara kanan dan kiri berbeda ya, lebar langkahnya berbeda gitu ya. Jadi gerakannya tidak smooth, tidak tidak halus untuk kita lihat ya. Kemudian ada beberapa gangguan lain seperti gangguan mata juga ada nistagmusnya beberapa. Tidak semuanya sih, tapi, beberapa ada yang muncul ya karena mata itu sangat terkoneksi dengan batang otak terkoneksi dengan cerebellum ya, pusat dari gangguan ataksia itu sendiri. Jadi matanya sering, nistagmus atau bergerak-gerak tanpa dia, bisa mengontrolnya dan itu malah justru atau akan memperburuk, gangguan keseimbangannya. Sehingga, treatment adalah cek kestabilan mata terlebih dahulu, pertahankan mata untuk stabil di tengah, melihat di satu titik, kemudian gerakan yang diajarkan adalah gerakan yang, bertingkat ya, tidak langsung mengambil benda misalkan harus ada gerakan di lengan dulu, di siku dulu, kemudian baru diarahkan ke benda. Kemudian, prognosisnya bisa aktivitas, sendiri ya, tetapi memang, ketika ada gangguan keseimbangan dia pasti akan mencari pegangan. Jadi dia butuh pegangan untuk, kestabilan badannya ya, bisa pegangan di walker, bisa pegangan di tembok gitu ya, jadi dia perlu pegangan ya, untuk dia bisa berpindah tempat. Ya, kurang lebihnya seperti itu, dari beberapa tipe CP yang ada ya, kita simpulkan ada tipe spastik, atetosis, dan ataksia. Kebanyakan anak-anak CP itu ada di tipe spastik ya, kebanyakan ya, tidak semua. Jadi ada tipe sedikit yang atetosis dan lebih paling kecil di ataksia. Di spastik kita kenal ada istilah kaku ya. Kalau quadriplegi kakunya di 4 anggota tubuh, kalau diplegi di kedua anggota tubuh bagian bawah, kaki, kemudian hemiplegi itu separuh kanan atau separuh kiri begitu. Kemudian setelah itu ada atetosis yang kena di basal ganglia, anak akan kesulitan bergerak, ada gangguan gerakan volunter ya, tidak bisa mengontrol gerakan. Lalu ada distonia di mana tonusnya itu meningkat dengan tajam, kemudian turun dengan tajam juga. Lalu ada taksia yang sangat ditandai dengan gangguan keseimbangan ya, badannya sering sway atau bergoyang-goyang begitu. Jadi dari setiap tipe tadi kan beda-beda ya konsepnya. Konsepnya beda-beda dalam masuk ke treatment awal. Meskipun nanti endingnya adalah anak harus bergerak ya, motorik kasarnya bergerak, motorik halusnya juga bergerak. Tapi kembali melihat dari tipe, melihat dari berat ringannya kasus, itu nanti bisa berbeda cara masuk ke sananya begitu.
Mudah-mudahan bisa memberi gambaran Bapak Ibu, yang bertanya kemarin CV-nya apa, bagaimana prognosis atau ini nanti anak kira-kira sampai kemana begitu ya. Nanti supaya bisa membantu apa yang saya berikan, saya sampaikan, mudah-mudahan bisa ada gambaran ya nanti. Sehingga, anak saya jenisnya apa, tipenya apa, dan nanti arahnya kemana. Yang pada intinya nanti ketika ingin masuk ke motorik kasar ya tentu adalah, secara urut ya dari kepalanya harus bagus, kemudian badannya, baru ke tangan dan juga ke arah kaki ya. Jadi kalau kalau kepalanya belum bagus, belum bisa melawan gravitasi, belum bisa tegak ya untuk ke badan dan tangan serta kakinya akan lebih sulit ya karena, kepala itu senter atau pusat gerakan. Jadi, pertama yang harus kita targetkan setelah, melewati beberapa fase pendekatan dengan anak tadi adalah kepalanya harus segera buat untuk melawan gravitasi ya, itu nanti ada step-stepnya tentunya ya. Jadi, tetapi kembali ingat tadi ke beberapa tipe ada pendekatan sendiri-sendiri, ya tidak bisa disamakan ya. Meskipun nanti pada akhirnya kita akan melatih kontrol kepala, melatih kontrol badan, tetapi pintu masuknya bisa jadi beda ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan memberi manfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, kesalahan. Nanti bisa di cross check dengan narasumber lain atau dari sumber lain ya, tidak 100% apa yang saya sampaikan ini diambil semuanya ya, karena juga saya masih proses belajar jadi banyak butuh masukan begitu. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, mudah-mudahan memberi pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.